Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, kalau kita membaca kitab Musara Jayabaya atau Jangka Jayabaya, di situ akan tertuliskan Satrio Piningit dengan bunga tunjung putih dan membawa senjata Trisula Weda. Nah, sebetulnya apa sih Trisula Weda itu dan tunjung putih itu seperti apa? Monggo kita simak videonya. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa seorang Satrio Piningit akan muncul dengan tanda bunga tunjung putih. Nah, ini sangat multi tafsir, jadi sangat diartikan banyak sekali. Ada yang bilang ini dari Arab, ajaran Arab karena sorban putih dan tunjung putih. Namun ada yang beda-beda lagi. Tapi kalau saya mengacu pada ajaran Jawa, bahwa bunga tunjung putih itu sifatnya akan selalu naik ketika air di bawahnya itu naik. Dan dia tetap mekar walaupun sekalipun di dalam lumpur. Dan dia tetap ada di permukaan. Nah, ini makna tunjung putih. Dan memang ada tanda lahirnya berupa tunjung putih bagi orang yang bisa memandangnya secara kawaskitan atau mata ketiga dari indera keenam. Lalu kemudian Trisula Weda. Nah, ini banyak dicari apakah Trisula ini berupa senjata atau sebuah ajaran. Nah, kalau orang-orang Jawa, leluhur Jawa percaya bahwa ini ada dua, yaitu karena Satrio Piningit ini bisa menguasai alam gaib dan alam materi atau manusia, maka yang Trisula Weda sebagai senjata itu untuk menguasai alam gaib. Maka benar-benar berwujud senjata Trisula, dan senjata ini memang tidak mudah untuk dilihat oleh orang awam. Nah, kemudian kalau secara untuk menguasai materi, alam materi atau alam manusia, maka Trisula ini adalah ajaran atau yang sering kita sebut adalah ajaran Trisula Weda. Kalau ajaran Trisula Weda dari leluhur Nusantara, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu mengacu pada 3 pokok. Makanya disebut Trisula, dan Weda itu ajaran. Yang pertama, sebagai manusia kita harus memegang teguh kejujuran. Baik itu kejujuran terhadap diri sendiri maupun kejujuran terhadap orang lain, bahkan kejujuran dengan alam semesta. Karena terkadang seperti ini, dalih kita ungkapkan untuk kebaikan, tapi kita justru menyiksa tumbuhan, menyiksa binatang. Itu namanya sudah tidak jujur dengan alam. Dalih kita untuk memperindah, tapi dengan merusak lingkungan dan ekosistem, itu juga ketidakjujuran dengan alam.
Jadi itu hanya menuruti egoistik manusia. Antar sesama manusia itu saja banyak terjadi ketidakjujuran, apalagi dengan alam yang mungkin baginya tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa melawan. Tapi ingat loh, bahwa alam juga punya bahasa tersendiri, dan alam juga harus menyelaraskan diri. Dan ketika penghakiman dari alam, maka yang terjadi adalah bencana di mana-mana dan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, Sang Satrio Piningit menentukan bahwa ajaran yang utama pertama kali adalah kejujuran. Lalu ajaran yang kedua adalah lurus, berjalanlah lurus, dan tegakkan keadilan. Nah, intinya kalau kita sudah menjadi pemimpin, berjalannya ya lurus, kemudian benar-benar ditegakkannya keadilan bagi semuanya, tidak memandang bulu, itu saudara, itu kerabat, itu keluarga, tapi semuanya. Lurus dan tegak ini sangat penting agar pemimpin itu tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dikasih omongan kesana kesini, kesana kesini, akhirnya justru malah tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat. Maka pemimpin itu harus mempunyai watak yang tegak, tegas, dan lurus. Nah, ini mengacu kepada Sastro Jendro Pangwating Diu. Artinya, sebelum manusia itu menjadi pemimpin, maka dia harus bisa memimpin dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Maka dari itu, titik berat nomor 2 dari ajaran Trisula Weda ini adalah kemantapan tegak lurus. Jadi tidak mudah digoyahkan demi tercapainya keadilan. Kemudian yang ketiga adalah harmonisasi dan keselarasan. Sehingga kita semua dapat berkembang bersama dengan harmonis dan selaras, baik itu dengan sesama manusia maupun alam hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Kita harus berkembang selaras, jangan menuruti ego manusia saja, kemudian yang dikalahkan alamnya. Nah, inilah ajaran Trisula Weda menurut leluhur-leluhur saya yang dulu pernah diberikan kepada saya. Jadi kalau ada pendapat yang lain, monggo, terbuka saja, kita tidak masalah, dan jangan saling berebut benar karena itu tidak ada gunanya. Yang terbaik dari semuanya ini adalah kewelas asian. Maka dari itu, ketiga tadi adalah harmonisasi, keselarasan, dan welas asih. Kalau kita sudah memiliki tiga itu, maka kita pantas disebut pemimpin. Nah, inilah ajaran yang diterima oleh leluhur-leluhur Satrio Piningit yang nanti akan digunakan Satrio Piningit untuk mengalahkan angkara-angkara murka yang ada. Dan ingat lur,
seperti video saya sebelumnya, bahwa zaman keemasan tidak akan kembali jika masih mempertahankan sistem yang sama, pola yang sama, dan tidak mengikuti perubahan. Ajaran Trisula Weda ini adalah jembatan dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Maka dari itu, Sang Satrio Piningit ini sangat memegang teguh Trisula Weda atau 3 ajaran tadi. Kejujuran, lurus, welas asih. Dan monggo kita semua berusaha mendukung Sang Satrio Piningit dengan cara apapun sesuai dengan kemampuan panjenengan agar segera tercipta Nusantara yang gemah ripah roh jinawi, ayem toto titi tentrem kerto raharjo. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu. Matur nuwun.